Halo, kembali lagi di Budayakan Channel. Salam literasi dan salam prestasi. Sama seperti biasanya, doa yang terbaik untuk kamu supaya sehat selalu, bahagia dan tercapai semua cita-citanya. Baik, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi seni lukis dengan kompetensi dasar 3.1 dan dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Dan inilah peta konsep yang kita gunakan. Peta konsep dibuat supaya pembelajaran kita terarah dengan jelas. Dan inilah peta konsep yang kita gunakan. Melukis. Pasti dari kamu banyak yang belum tahu apa perbedaan antara melukis dan menggambar. Nah, secara umum dalam dunia seni rupa, menggambar merupakan pengembangan dari sketsa yang sudah menerapkan prinsip mengarsir untuk memberi kesan gelap terang. Jika melukis adalah pengembangan dari menggambar, yaitu sudah menerapkan unsur warna, konseptual, dan berbagai macam teknik. Bisa dikatakan jika menggambar itu masih hitam putih, jika melukis sudah menerapkan unsur warna, konseptual, dan berbagai macam teknik. Baik, banyak sekali penafsiran tentang melukis, tetapi secara umum, melukis merupakan bentuk mengekspresikan diri ke dalam karya seni rupa 2 dimensi, atau bisa juga 3 dimensi. Dalam penerapannya, ide dan gagasan divisualkan dalam bentuk atau warna yang digunakan. Oke, itu tadi pengertian dari seni lukis atau melukis. Sekarang kita akan belajar tujuan berkarya seni lukis. Seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, seniman semakin bebas dalam mengungkapkan ekspresinya. Namun, kegiatan yang melibatkan ekspresi, emosi, serta konsep bisa dikelompokkan dalam tujuan berkarya seni lukis tersebut. Antara lain, yang pertama, yaitu ada tujuan religius. Yang kedua, tujuan kritik sosial. Yang ketiga, tujuan ekspresi. Dan yang keempat, tujuan komersil. Nah, kita akan belajar bersama-sama pendetailan dari setiap tujuan berkarya seni lukis. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu tujuan religius. Tujuan berkarya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampun dosa. Nah, inilah tujuan religius dalam berkarya seni lukis. Yang berikutnya yaitu ada tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Tentu objek lukisannya bisa menggunakan simbol untuk perumpamaan sebagai kritik. Dan inilah tujuan kritik sosial dalam berkarya seni lukis. Yang berikutnya yaitu ada tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya. Sehingga penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata, pure, semua total untuk mengekspresikan dirinya. Inilah tujuan ekspresi dalam berkarya seni lukis. Dan yang terakhir yaitu ada tujuan komersil. Seringkali kita lihat lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna yang mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Tujuan penciptaan ini lebih mengutamakan aspek komersil, sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Tentu tujuan ini pada intinya untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Jadi intinya lukisan dibuat untuk dijual dan mendapatkan hasil dan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu tadi penjelasan dari tujuan berkarya dalam seni lukis. Sekarang kita akan belajar aliran seni lukis. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu representatif dan non-representatif. Kita akan belajar secara pelan-pelan. Pengertian representatif yaitu adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Bisa diartikan bentuk visualnya yang mudah dimaknai atau mudah ditangkap oleh pandangan mata. Jika non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal seperti struktur, unsur seni rupa, dan prinsip estetik. Bisa diartikan juga bentuk visual yang tidak mudah dimaknai. Dalam pembagiannya, kita akan belajar aliran seni lukis yang termasuk representatif, yaitu ada aliran lukis naturalisme. Naturalisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin. Biasanya dan seringkali aliran naturalisme mengambil unsur-unsur pemandangan, entah pegunungan, persawahan, laut, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu ada aliran lukis realisme. Realisme yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Nah, biasanya aliran lukis realisme ini mengambil objek atau tema lebih ke figur seperti manusia, hewan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada aliran lukis romantisme. Romantisme yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Inti dari aliran lukis romantisme ini lebih menekankan pada konsep ceritanya. Jadi membuat orang bergetar ketika melihat atau merasa terbawa suasana ketika melihat visual karya seni lukis tersebut. Aliran lukis ekspresionisme. Ekspresionisme yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa, yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Nah, biasanya tema yang digunakan ini sesuai dengan keadaan apa yang sedang dirasakan oleh sang seniman atau orang yang melukis karya tersebut. Biasanya menekankan pada bentuk secara keseluruhan, tidak terlalu detail karena lebih ke arah ekspresi. Dan yang terakhir dari aliran lukis representatif yaitu adalah aliran lukis surrealisme. Surrealisme yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karya yang dibuat. Nah, biasanya ini mengambil tema-tema menggunakan imajinasi alam mimpi atau hal-hal yang absurd, sehingga lukisan ini begitu tertarik karena berbeda dari yang lainnya. Dan sekarang kita masuk di aliran seni lukis non-representatif, yaitu ada aliran lukis abstrak. Pengertian non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis
bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Baik, jika itu tadi adalah aliran seni lukis, sekarang kita memasuki tema seni lukis. Setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam menjalani hidup ini. Begitu pula saat kita membuat suatu lukisan, masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Dan berikut ini tema-tema seni lukis yang sering digunakan. Baik, kita akan mulai dari tema yang pertama, yaitu manusia dengan dirinya sendiri. Setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam menjalani hidup ini. Di dalam pengungkapannya, kadang seorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Bisa diartikan, tema manusia dengan dirinya sendiri yaitu tema yang menggunakan potret atau dirinya sendiri sebagai objek untuk divisualkan dalam karya seni lukis. Dan yang berikutnya yaitu ada tema manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti anaknya, istrinya, orang tuanya, atau teman dan bahkan tetangganya. Intinya dari tema manusia dengan manusia lain yaitu menggunakan orang lain sebagai objek untuk divisualkan dalam karya seni lukis. Dan tema berikutnya yaitu manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya. Seiring dijadikan objek untuk lukisannya, seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan masih banyak lagi hal-hal yang dilukiskan yang jelas dalam menggunakan tema alam. Dan itulah tema manusia dengan alam sekitarnya. Nah, jika tadi tema manusia dengan alam sekitarnya, yaitu sekarang ada manusia dengan alam benda. Benda-benda di sekitar kita dapat menjadi objek lukisan. Keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris, kubistis, atau berbentuk bebas. Bentuk benda tersebut seperti gelas, cangkir, botol, lemari, dan masih banyak lagi benda-benda yang lain. Intinya, tema manusia dengan alam benda yaitu mengambil objek benda yang ada di sekitar untuk divisualkan dalam karya seni lukis. Dan yang berikutnya yaitu ada manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa atau pelukis ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Lukisan bisa menjadi sesuatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas tersebut dapat disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi yang baik juga. Inti dari tema manusia dengan aktivitasnya yaitu mengambil situasi atau aktivitas yang sedang terjadi, seperti aktivitas pasar, aktivitas sekolah yang sedang ramai, atau aktivitas yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada tema manusia dengan alam khayal. Ide yaitu imajinasi atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar ataupun saat tidak sadar, seperti ketika kita sedang tidur. Khayalan yang muncul di benak perupa atau pelukis kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Hasil karya seni rupa ini sering disebut dengan karya seni surrealisme, yaitu menangkap imajinasi-imajinasi yang akan menjadi tema dalam visual karya seni lukis yang dibuat. Dan sekarang kita memasuki teknik dalam melukis. Berikut ini beberapa teknik yang dapat kamu terapkan dalam membuat karya seni lukis. Yang pertama yaitu ada lukisan yang menggunakan teknik cat air atau akuarel. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air yang berbentuk pasta yang dicampur dengan air, dan teknik akuarel ini
menghasilkan warna yang transparan. Media yang digunakan untuk bahan cat air ini bisa menggunakan media kertas. Dan berikutnya yaitu ada teknik melukis mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca atau keramik atau benda lain yang berwarna-warni pada media lukisan, sehingga membentuk objek-objek tertentu. Dan berikutnya yaitu ada teknik lukisan kaca, yaitu menggunakan kaca, timah, kuningan atau tembaga sebagai penyambungnya, sehingga membentuk suatu karya lukisan. Dan yang terakhir yaitu ada lukisan batik. Teknik ini hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik, lalu menambahkan warna, dan step itu diulang sampai selesai. Dan inilah alat dan bahan yang sering digunakan dalam melukis. Ingat, alat itu yang digunakan dan media itu yang digunakan dalam menerapkan karya tersebut. Nah, dan inilah tahapan melukis yang bisa kamu terapkan dalam membuat karya seni lukis. Oke, itu tadi merupakan materi seni rupa, yaitu seni lukis yang sudah kita pelajari bersama-sama. Jika kamu masih ada kebingungan, silahkan bisa komen di kolom komentar. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. See you next time. Tuhan memberkati.